Terus biasanya suka ada arah panah. Nah itu posisi yang pom bensin pintunya ada di mana ya nggak sih? Ya, Bener nggak sih? Gila. suara mobil apakah ini? Ya elah. Aduh nyai. Biasanya kalau orang zaman dulu kalau ngecek pasti sama dia dibuka ininya. Harusnya mobil second jika terawat kan nggak ada masalah. Selamat datang di Cinta Mobil. Kali ini kita akan membuat sebuah challenge yang namanya Cinta Mobil termurah dari yang termurah. Kali ini ada bintang tamunya nih, karena saya nggak sendiri dan bintang tamunya istimewa banget. Bukan cuma seorang artis, tapi dia juga otomotif entusias. Ya, ini dia. Perkenalkan Stuart Colin. Halo, apa kabar Mas Anda? Apa kabar, baik? Sehat? Sehat. Ih, Udah lama terima kelihatan kasih. di layar TV, karena sekarang dia digital content creator banget. Iya, jadi kan dulu di TV itu, terus gue juga dulu aktif otomotif kan, kita pernah ketemu dapat ketemu di acara slalom dulu slalom. Dulu gue mantan kejurnas tuh Mas. Wih, itu kan. Iya, pemula dulu ikut apa slalom, terus sekarang istirahat karena nggak ada sponsor. Ya. Terus akhirnya itu ya udah syuting juga istirahat. Sekarang jadi fully content creator. Nah, karena Mas Stuart ini dia otomotif entusias banget, kita pengen men-challenge dulu. Boleh. Buat ikutan challenge kita, Cinta Mobil termurah dari yang termurah. Boleh, gue suka banget challenge. Nah, ini challenge-nya agak lucu nih, Apa karena gue sekarang mau ngirimin link ke lu nih, buat langsung nemuin listing mobil yang ada di Cinta Mobil. Oke. Oke? Coba. Gue tunjukin ya. Mana tuh, lupa lagi. Oke, jadi challenge yang pertama, ini challenge keseluruhan Mas Stuart. Oke. Lo harus menemukan, lo tau mobil ini kan? Tahu banget lah. Ya. Lo harus nemuin mobil ini di showroomnya yang ada di Tertera di sini. Oke. So, gue ingetin dulu showroomnya. Oke, sip. Boleh banget. Lihat harganya udah ya. Udah lihat harganya gue. Nanti lo lihat bener-bener mobil ini sesuai deskripsinya di sini atau enggak. Oke. Terus bisa nego atau enggak. Oke. Ntar di sana lo nego. Oh iya deh, siap. Dan sekarang gue udah nyiapin nih salah satu mobil yang buat bawa kita ke sana. Jadi lo nggak perlu nyetir. Gak perlu nyetir Nggak gue. perlu nyetir, Jadi kita gue langsung setirin. naik mobil. Iya, Iya. enak banget. Kita nggak perlu nyetir ya. Sekali-sekali ya. Sekali-sekali bener. Ya udah. Kita langsung jalan karena di dalam mobil nanti ada challenge berikutnya. Ada challenge berikut lagi Iya. di mobil. Gue nggak boleh tahu. Nggak boleh tahu. Di mobil berarti. Rahasia. Oke. Yuk. Siap. Let's go. Ya, saatnya kita memulai quiz seberapa cinta mobil Anda. Gue agak takut nih dengan kuis-kuis kayak gini. Gue takutnya lo kasih pertanyaan yang ngehe. Nah, ini dia justru seninya dari quiz ini, pertanyaannya seputar otomotif tetap. Oke. Lu pasti bisa, tapi Oke. mungkin agak aneh dikit. Oke, langsung kita mulai ya. Oke. Stuart Colin. Yap. Nanti ada 5 pertanyaan, setiap pertanyaan nilainya 10 poin. Oke. Ya, kita mulai dari pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan pertama. Logo apakah ini? Audi. Audi. Ternyata nggak perlu waktu 10 detik, Iya, dia langsung saja. Audi itu gampang banget logonya. Ya, ini Lu bukti. kasih yang susah dikit lah, gue kira akan lebih susah dikit. Level pertama. Oh, level pertama, oke. 10 poin untuk Stuart. Mantap, Oke. Stuart. Mantap. emang orang otomotif. Kalau orang otomotif tadi dikira olimpiade. Olimpiade bener. Oke, pertanyaan kedua. Apakah kepanjangan dari transmisi DCT? Dual clutch transmission. Benar nggak? Betul, Bener, yes. 10 poin. Oke, DCT Stuart. itu ada di Volkswagen ya nggak sih? Betul. ya? Pinter. Stuart Bener ya? dia emang Mantap. bukan cuma pinter, tapi dia menguasai otomotif emang berarti. Gak, itu gue hoki beneran. DCT. Oke. Pertanyaan ketiga. Bagaimana cara Anda mengetahui letak lubang pengisian bahan bakar dari dalam mobil? Di klasternya itu Ya. ada di gambar pom bensin, terus biasanya suka ada arah panah. Nah itu posisi yang pom bensin pintunya ada di mana ya nggak sih? Ya, Bener nggak sih? Gila. itu aja kadang-kadang wartawan-wartawan tuh suka salah tuh. Serius loh? Iya, ini berarti Serius. Stuart. Gila. Top, emang top itu banget enggak, ini. itu sebenarnya gue juga awalnya juga nggak tahu kan, karena clue-nya gue kira tuh si gambar kotak pom bensin itu ada panah kan, gue kira itu mengarah ke arah bensinnya jarumnya, ngerti nggak? gitu. Oh, pas dipikir-pikir lagi kok bener juga ya, ternyata pintu si buka bensin itu Betul. sesuai yang ada di situ. Itu fungsinya. Oke, Betul. itu pengetahuan baru ya buat Anda yang belum tahu. Stuart Colin tuh tahu. Emang Berarti gua udah berapa poin nih? 30 poin. 30 poin, oke, dua lagi. Oke, pertanyaan keempat.
Ini ya, ini pertanyaannya agak tricky nih. Agak tricky ya. Gak tahu dia bisa apa nggak nih. Oke. Oke, kita lihat pertanyaan keempat. Suara mobil apakah ini? Tunggu. Gimana? Ini enggak, ini kayaknya mobil-mobil baru nih. Ini mobil baru yang turbo sesek kecil, suaranya kayak gini-gini semua. Coba gue boleh nebak, ini brand apa harus mobilnya? Mobilnya apa? Mobilnya apa ya? Mobilnya apa? Kalau brandnya BMW benar nggak? Salah. Salah ya? Salah, salah. Oke. Lagi mungkin perlu clue lagi mungkin. Berapa silinder? Ini yang pasti 3 silinder. 3 silinder? 3 silinder. Yaris GR? Salah. Salah juga ya? Salah. 3 silinder Yaris apa lagi ya? Mau tanya apanya nih? Range harga? Range harga boleh? Range harganya mulai dari 100 juta sampai 190 juta rupiah. Wow. Kok Kelihatannya suaranya sporty ya. sumpah, soalnya Iya. kayak mobil BMW turbo baru Ini jadi standar loh. knalpot, Perlu denger lagi, kita ulang ya. Coba ya. Coba ya. Ulang lagi. Nih kita lihat set. Cold start nih. Fiat Abarth nggak sih? Bukan, salah. Bukan ya? Salah, nyerah. Nyerahnya. Jangan dulu. Eh. Manufacturer dari negara mana? Jepang. Jepang ya? Kejauhan Fiat Abarth kebagusan. Iya, Pak. bener. Aduh, Yaris GR salah. Race salah juga ya? Salah. Ya udah apa berarti? Salah, nyerah ya. Iya. Datsun Go. Ya Allah, Datsun Go. Wah, nggak kepikiran Gara-gara sumpah. Datsun Go. Karena suara mobilnya agak-agak sporty gitu Agak loh. sporty ya. Rrrr gitu ya. Gitu. Agresif Datsun banget Go. ya. RPM-nya Allah. kayak cepat turun gitu kan? Asli, padahal di taksi online gue sering banget naik taksi Datsun Go. Kadang sama abangnya Datsun nempel Go. loh. Iya, Datsun Go. 3 seater. Stuart salah satu. Karena emang pertanyaan tricky banget ya, susah. Tricky banget, sumpah. Oke. Pertanyaan terakhir. Ini juga susah nih, ngeselin nih. Mobil apa yang paling cowok? Ini sih pasti jawabannya tebak-tebakan gitu kan ya, kayak nggak yang harus serius-serius Boleh, banget kan. boleh jawab apapun. Ya kalau misalkan dari diri gue pribadi ya Defender lah, Jeep, SUV Defender nggak sih? Salah jawabannya, sayangnya salah. Ada kesempatan 2 kali lagi, mungkin mau nebak. Jeep? Salah. Kedua, ketigaan terakhir. Wah ini Mobil apa yang paling cowok? ini sih kayaknya jawabannya bakal aneh nih. Daihatsu Ceria kali ya. Salah. Jawabannya? Penasaran jawabannya? Iya. Jawabannya itu Toyota Kijang. Kenapa? Karena kalau cewek dia nyijang. Ya elah. Aduh nyai Atau kan gue bilang apa? Pasti jawabannya ngasal. Tapi Stuart keren lah. Kita aplaus dulu dong. Tapi kalau misalkan yang serius pertanyaannya gue bisa jawab. Tapi Iya. kalau misalkan pertanyaan kayak gini-gini gue nggak bisa jawab. Ngeselin. Tapi dia semua yang berbau otomotif ternyata tahu. Sampai posisi tadi tangki bahan bakar dia bisa tahu. Tahu ya. Mantap. Hebat lah. Nih, mana ya tempatnya tadi? Gue cek dulu deh. Jadi masih inget kan lo? Masih dong, Blaze Auto. Bener gak? Iya. Iya kan? Mobilnya masih inget kan? Masih inget dong, gue tahu. Ini enaknya kalau sama yang otomotif entusias dia tahu lah mobilnya apa, Mana dia? tahun berapa. Kayak udah mau nyampe sini, harusnya di dekat-dekat sini nih. Iya, ini sih kalau dilihat emang udah tempatnya jualan mobil ya. Iya, wih ada yang 36, jadi kangen. Dulu gue pernah pakai tuh. Wah, cakep juga itu lumayan. Yoi. Sampiro ban ya. LX2. Mana ya? Itu di situ rame tuh. Harusnya di situ tuh Iya, posisinya tuh. Blaze Ini- Auto. Kayaknya si Stuart sih karena dia emang ngerti otomotif jadi kayak gampang dapat poin gede ini. Iya, ntar gue nego ya kan. Malah gue yang beli. Jangan lupa ntar lu kalau udah deal langsung bisa dapat 15 juta cashback dari kita. Cashbacknya 15 juta. Cintamobil.com. Iya. Kalau misalnya gue pakai aplikasi ya? Iya. Gokil. Langsung pokoknya bilang taunya dari cintamobil.com. Siap. Oh, gue bilang aja, Mas, gue udah cintamobil.com, cashback 15 juta plus gue nego lagi. Iya. Harganya bisa jauh di bawah pasaran tuh. Bener. Blaze Auto. Blaze Auto. Kiri nih berarti ya? Oh, kelewat tadi. Lurus bisa, Lurus bisa ya? Lurus bisa. Oh, ternyata mobilnya kepintaran ya. Iya. Dibanding Mas Hadi ya nih. Iya. Lebih pinter mobilnya nih ya. Bener. Tapi lu sebelumnya emang lebih sering beli mobil bekas ya, Stuart? Gue lebih sering beli mobil bekas, Mas. Gitu. Tapi
Karena ada cashback 15, kebetulan gue mau beli mobil lagi nih. Oh, Jadi iya, kalau iya, misalnya gue baru tahu nih dari lo kalau cinta mobil ada cashback 15 juta, makin tergiur lagi gue mau beli. Ah nih, Nah, Yes, ini auto. Nah, Wih. itu dia mobilnya. Udah di depan langsung aja. hafal ya. Udah di depan aja langsung tuh. Iya, oke. Siap. Kita turun ya sekarang. Oke. Oke, jadi kalau misalkan sesuai di deskripsi aplikasi Cinta Mobil, itu kilometernya rendah kan, 67.000, 68.000 ongoing, berarti masih jalan. Nah, biasanya kalau kilometer rendah itu kan jarang dipakai gitu loh. Dan kita bisa lihat kalau mobil itu kilometer rendah apa enggaknya, biasanya dari sekeliling interiornya itu capek apa enggak gitu. Biasanya gue pertama kali ngecek setirnya sih. Setirnya kalau misalkan yang udah kilometer tinggi itu pasti kendor, bisa digas-gas. Ini masih kenceng, masih kuat. Terus sama juga tombol fitur yang ada di setirnya. Biasanya kalau misalkan udah dipakai sering, dia pasti catnya akan pudar. Tapi ini masih ada semua, which is in a good condition. Tapi sayangnya kalau dipakein cover setir tuh suka kayak gini nih, kotor-kotor nih. Sebenarnya gue nggak suka sih kalau mobil dipakein cover setir kayak gini, tapi mungkin dia mau menjaga kali. Oke, terus biasanya gua ngecek di bagian dashboard mobil. Apakah masih utuh atau ada panel-panel yang rusak? Ini semua masih utuh ya. Panel AC-nya pun juga kisi-kisinya masih ada semua, nggak ada yang patah. Terus juga AC juga masih pada bagus semua. Oke. Plafon biasa gua cek kalau misalkan mobil yang bekas dipakai merokok di dalam mobil segala macam, pasti plafonnya agak kotor dan kuning. Ini plafonnya masih berbentuk abu-abu, berwarna abu-abu, jadi masih bagus. Semua masih ada, stikernya pun juga dari Jepang masih ada. Masih jalan. Biasanya sih kalau misalkan beli mobil sunroof, biasanya harus dicek pas dalam kondisi hujan ya, karena kalau hujan itu kan kadang suka ada kotoran, debu-debu dan segala macam, biasanya suka bocor gitu. Itu cara ngeceknya harus di dalam hujan, tapi karena ini kita pengecekan secara cepat, jadi yang gue lihat adalah karet-karet sama sela-sela si jalur sunroofnya. Kalau misalnya kotor, biasanya rawan untuk air masuk. Kalau di bagian interior kurang lebih seperti itu. Biasanya kalau orang zaman dulu kalau ngecek, pasti sama dia dibuka ininya. Nih, bawahnya, biar takut banjir apa enggak, basah apa enggak gitu. Taunya ini enggak kan, harusnya enggak banjir. Sekarang kita beralih ke pengecekan mesin. Di mana ya oleh dia? Kalau mesin, biasanya mobil baru itu lebih banyak nggak ada masalah ya. Tapi kalau misalkan mau lebih bagusnya itu, kita bawa mobil ke dealer Mitsubishi terdekat. Itu lebih bagus lagi, tapi kalau misalkan emang kita harus ngecek sendiri, biasanya paling umum itu ngecek dari suara. Apakah suara mobilnya kasar apa enggak, itu kita bisa dengar. Terus sama juga, biasanya mobil baru itu suka leaking olinya dari packing-packingnya. Jadi kita harus lihat juga di bawah-bawah sini, ada leaking apa enggak. Nih kayak ini ada leaking dikit olinya ke blok mesinnya gitu. Itu bisa jadi karena mesinnya nguap, terus si packingnya udah tipis, jadi olinya keluar gitu. Biasanya itu. Terus juga pengecekan dari bullhead sih sebenarnya. Tapi bullheadnya karena ketutup, jadi harus dibuka. Jadi gue nggak bisa ngelihat. Oh, gue tahu. Kalau misalkan bullhead nggak bisa dilihat, lihat dari lipetan ini nih. Nih, kap mesin. Ini kalau misalkan bekas jedul nggak mungkin bisa serapi ini lipetannya, gitu loh. Jadi kalau di bagian mesin paling pengecekannya itu sih, pengecekannya mesin cuman dari ada kebocoran apa enggak, terus suara mesinnya kasar apa enggak. Dari gearbox kita harus cobain, dari netral ke D-nya agak jedek atau enggak, itu bisa kerasa. Dan yang terakhir di bawah jalan, gimana mobilnya ini tenaganya masih bagus apa enggak. Sekarang kita cek ke bodi. Oke, sekarang kita beralih ke pengecekan dari segi bodi. Tadi gue sempat kelewat juga kaki-kaki. Biasanya kaki-kaki itu kita nggak bisa lihat secara visual, tapi kita harus cobain berkendaranya seperti apa. Kayak
melewati lubang itu biasanya kalau suspensi yang bagus itu bisa meredam, nggak ada suara duk gitu. Kalau misalkan duk itu berarti tanda-tandanya suspensinya udah mulai lemah dan aus gitu. Oke, balik ke pengecekan bodi. Biasanya gue ngecek bodi itu yang pertama kali gue lihat dulu, gue lihat sekeliling. Kalau misalkan catnya ada yang berbeda, berarti udah pernah dicat gitu. Jadi belang atau nggak belangnya itu bisa kelihatan. Kita bawa mobilnya keluar ke matahari, terus kita jauhin, kita lihat, muter-muter, itu kelihatan belang dan nggak belangnya. Terus yang kedua, cara pengecekannya itu sebenarnya pengecekan umum kayak orang zaman dulu. Jadi kalau lu beli mobil harus diketok. Biasanya kalau misalkan emang yang belum pernah ada accident, yang belum pernah nabrak atau belum pernah dia ke bengkel, itu biasanya nggak ada dempulan sama sekali. Nah, suara yang nggak ada dempulan tuh kayak gini. Nah, itu kaleng. Tapi kalau misalnya ada yang dempulan, itu suaranya dep 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 lebih padat kayak gitu. Nah, itu harus dipertanyakan tuh, itu bekas accident apa enggak kayak gitu. Soalnya kalau misalkan di deskripsinya di tulisannya itu zero accident, harusnya nggak ada bunyi atau nggak ada dempulan gitu. Oke, kayaknya segitu aja sih review cara pengecekan mobil gue. Oke, Mas Nanda, gimana? Bentar dulu. Ini kayaknya Stuart Collin bakal gantiin gue jadi hostnya Cinta Mobil ya? Kayaknya lebih tahu dia. Gue kalau misalkan gantiin lo agak ribet sih, Mas. Gue nggak semempelajari mobil seperti itu, Mas. Tapi kan pengetahuan lu soal mobil udah luar biasa. Emang namanya otomotif entusias nggak bisa bohong. Karena gue cinta sama mobil. Bener. Dan gue percaya gitu, kayak orang yang nggak ngerti mobil, dia pikir mobil itu hanya benda mati, tapi buat gue sebagai pecinta mobil, sebenarnya mobil itu hidup gitu. Iya. Lu pernah ngalamin nggak sih, Mas, kayak lu lagi bengong di garasi gitu, ngeliatin mobil lu sambil Ajak ngobrol. atau ngopi gitu, kayak mereka tuh hidup gitu loh, Mas. Kayak Cuma ada kita filmnya. doang kayaknya gitu ya? Cuma kita doang yang ngerti kayaknya. Dan Iya, berbagai macam orang yang suka mobil gitu loh. Jadi gimana Oke. challenge gue? Coba. Oke, challenge yang pertama tadi kan kita mulai dari quiz tadi kan? Iya, quiz, Quiz ya. tadi 30 poin, 3 pertanyaan yang benar dari Iya, Stuart. tapi 2 salah, Mas. Sedih Iya. banget gue. Itu udah cukup bagus 30 poin. 2 pertanyaan yang 2 kan ngeselin pertanyaannya. Bener. Oke, terus ini cara dia ngecek mobil udah kayak inspektor mobil ya. Lebih tepatnya pedagang mobil kali ya. Ini yang punya dealer bisa kelabakan nih kalau misalnya punya dealer curang ya. Enggak, kan kita mau ngecek mobil buat kita pakai itu harus yang terbaik, Betul. Mas. Karena kita nggak mau, gini loh, kadang orang nggak mau beli mobil second itu karena takut akan rusak-rusakan, Mas. Benar. Gitu. Tapi kan Benar kalau misalnya kita balik lagi, kalau kita ngecek dengan baik, lebih teliti, harusnya mobil second jika terawat kan nggak ada masalah gitu loh. Nah, setelah kita tadi mengevaluasi, Stuart muter-muter. Cara ngecek pertama tadi cek keaslian kilometernya, itu Stuart udah kayak profesional. bener ya? 10 poin. Terus dia langsung ngecek kondisi lingkar kemudi sekalian sama button-buttonnya. Bener kan? 10 poin lagi, gila, mantap banget. Kisi-kisi AC nggak ada yang patah, interior Mantap, utuh. bener. Terus dashboardnya tadi, ya kan, sama plafon langsung dicek juga. 10 poin lagi. Gila. Susah emang kalau main suka mobil. Lu kan habis ini review orang-orang lagi kan, yang lain Iya. kan lu pasti kan nanti lu Ini- kasih tahu ya. Iya, Maksudnya iya. poin yang paling tinggi siapa? Ntar kita sampein ya, chartnya ada di mana. Oke, oke. Ada Terus, chartnya terus? nih. Terus power window, electrical semua langsung dicek sama Stuart. Sunroof tadi jalan ya? Jalan semua. Jalan semua. Jalan. Gila, mantap. Terus nggak lupa dia ngecek bekas banjir atau nggak, itu penting banget. Oke, itu penting. Itu penting. Dan nggak dilewatin sama Stuart. Itu 20 poin sih. Wah, Top gede banget 20 poin. Karena itu salah satu yang paling ngeselin Bener, kalau beli mobil bener, sebenarnya kan. bener. Bekas Sebenarnya banjir, bekas sebenarnya tabrak. paling lebih kalau misalkan lo mau lebih dalam lagi, ya lo cabut itunya. Iya, bener. Tapi kan karena dia udah tahu caranya tadi tinggal ngeliat. Iya, cabut aja tuh kelihatan basah. Keren boleh. Kondisi mesin tadi ternyata dia langsung tahu, bisa ngeliat ada yang leaking dikit. Tapi emang namanya mobil bekas, pasti ada aja. Pasti ada problem, Pasti nggak ada mungkin, aja. nggak mungkin. Dan itu biasanya minor-minor ya. Minor. Paling parking ya udah biasa lah Mas kayak Udah gitu-gitu. biasa. Karena Pasti. servis berkala biasanya dibenerin pasti. Bener. Dan lanjut lagi, langsung cek transmisi juga. Tadi bener caranya, harus jalan dulu, dirasain mobilnya, dia duduk apa enggak. 10 poin lagi, mantap. Kondisi bodi sama kaki-kaki tadi, aduh, luar biasa emang. Berarti Langsung 20 poin poin. dong, 20 poin. Ada 10 poin, dari 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, tambah 20 tadi, 110, tambah 40 poin lagi. Waduh. 150 poin, gila. Oke. Mantap. Dia sementara ini Stuart dia ada di chart Paling- tertinggi ya. paling tertinggi Nomor ya. 1 nih, ini di chartnya kita liatin. Makanya lu ntar kalau misalnya review yang lain-lain kasih tahu Mas ya. Pasti. Paling Karena- tinggi Stuart. Dia biar dia ada motivasi Iya, untuk ngalahin gue. Gua kan bilang lu benchmarknya Stuart, hati-hati. Lu kalau ngaku mobil, lu suka mobil, selebritas yang suka mobil dia Stuart deh. Bahaya banget. Oke. Jadi kesimpulannya Stuart, kalau lu beli mobil bekas yang kondisi kayak gini, kira-kira apa yang bikin lu struck nih?
Gue biasanya ngelihat mas kondisi mobilnya gitu, karena ini kalau gue bilang ini mobil minor banget mas, ininya Ya. apa yang negatifnya buat gue ya. Ini mobil minor banget, cuma parking mas, mobil baru ya, Ya. bawa ke dealer resmi juga udah cincai, udah maksudnya kayak udah selesai gitu loh, nggak Ya, ada lagi bener. yang lain gitu kan. Jadi buat gue masih worth to buy dengan harga segitu dan kilometer rendah mas. Ditambah Ngerti lagi kalau lu ntar deal dikurangin 15 juta kan Cashback ada 15 juta lagi kan? Jangan lupa. Bener. Nah, Cashbacknya jangan lupa 15 buat juta. teman-teman juga kalau misalkan buat teman-teman mau beli mobil second pakai Cinta Mobil karena ada cashback 15 Benar. juta. Nggak cuma bisa nego doang loh. Nego juga bisa ya? Nego bisa dong Udah sama dapat penjualnya cashback langsung. 15 juta, nego juga Nego lagi. pula. Nah. Oke lah kalau Oke. gitu sampai di sini dulu. Challenge Cinta Mobil yang pertama ini bersama Stuart Collin. Kita kasih applause dulu Stuart Collin. Thank you, Mas. Ternyata ini the real pecinta mobil nih, parah sih. Aduh, tapi lu ntar kalau misalkan ada konten lainnya Mas, Siap. boleh banget Mas gua. Dan jangan lupa nih Stuart Collin sekarang dia balik lebih fokus ke travel juga. Travel boleh. Dia suka jalan-jalan. Siapa tahu Cinta Mobil bisa nge-review Bener. mobil off-road atau travel dan Nanti kita segalanya. ajak Stuart lagi. Gua ajak gua mau banget. Ntar silakan di follow nih, ada Instagramnya Stuart Collin. Kalau mau travel juga bisa langsung kontak Stuart. Karena gue juga pengen traveling besok. Oke lah, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sampai ketemu Sukses di challenge buat Cinta berikutnya. Mobil. Cinta Mobil, termurah dari yang termurah. Dadah.